Dia dulunya seorang miliarder, tetapi setiap hari dia membawa karung dan berkeliling memungut sampah. Karena dia takut identitas kayanya akan terungkap dan dia akan diculik. Bahkan ketika dia pergi menemui sebuah perusahaan besar, dia juga membawa karung untuk menyamar. Namun, waktu berlalu, putrinya mengira bahwa ayahnya benar-benar miskin. Untuk meringankan beban ayahnya, dia dengan polosnya mendaftarkan siaran langsung tentang kehidupan sehari-hari ayahnya untuk mendapatkan bonus dari stasiun TV yang mendukung keluarganya. Awalnya semua tamu mengira bahwa orang miskin tidak boleh memanfaatkan acara TV untuk mendapatkan belas kasihan. Tanpa diduga, ketika siaran langsung dimulai, mereka menemukan bahwa ayah dari gadis miskin itu sedang berjalan menuju Rolls-Royce. Yang benar saja, memulung sambil mengendarai Rolls-Royce. Memulung apa? Sudah kubilang orang-orang ini hanya berpura-pura. Orang biasa, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk muncul di TV. Seorang pemulung, bagaimana bisa dia duduk di mobil sebagus itu, mengendarai Rolls-Royce untuk memulung? Mengumpulkan barang bekas, ponsel bekas, komputer rusak, dan juga penanak nasi rusak. Pada saat ini, para penonton kaya melihat seorang pemulung yang tidak mampu mengendarai Rolls-Royce. Hati mereka yang terkatung-katung pun menjadi lega. Ternyata siaran langsung kali ini adalah kompetisi antar 3 keluarga. Membandingkan ayah siapa yang paling hebat hari ini akan menjadi juara. Ketika miliarder itu dibuntuti di tengah jalan, dia segera menelepon untuk mengatur pengawal untuk mencegat. Ketika dia sampai di rumah, dia pikir dia telah berhasil lolos dari kejaran. Tanpa diduga, rumahnya telah dipasangi kamera oleh kru film sebelumnya. Tepat ketika tamu kaya berbaju merah melihat keluarga miskin itu, rumah yang bobrok seperti ini, apakah layak huni? Sasa, lihat, jika kamu tidak belajar dengan benar, maka nanti, kamu akan menjadi seperti ayah gadis kecil itu. Memulung sampah, tinggal di rumah bobrok. Aku tidak mau memulung. Kotor. 2 juri melihat lingkungan tempat Chen Duoer tinggal. Ada penilaian. Membesarkan anak laki-laki miskin, membesarkan anak perempuan kaya. Chen Duoer tumbuh di lingkungan seperti itu. Mental gadis kecil itu pasti akan memiliki banyak kekurangan. Sungguh gadis kecil yang malang. Bagaimana kalau begini saja? Saya atas nama pribadi menyumbang 150 juta. Berharap dapat membantu gadis kecil itu. Sepertinya ayah Duoer sedang bersiap-siap memilah barang-barang di dalam karung. Ini adalah hasil kerja keras sepanjang hari. Kok sarang burung walet dan sirip Yusi? Bisakah diganti menunya? Putriku sudah bosan. Ketika miliarder itu mengucapkan 2 kata sirip hiu, kelompok tamu kaya itu tidak terima, dan berkata pasti dipungut dari tempat sampah, dan memperingatkan anak-anak mereka untuk menjauhi keluarga pemulung, takut tertular penyakit. Saat sedang berbicara, miliarder itu mengeluarkan dari dalam karung sebuah kalung yang bernilai puluhan miliar. Bukankah ini kalung yang diberikan Pak Bao kepadaku? Barang puluhan miliar dilempar begitu saja ke dalam karung ini? Benar-benar cuek. Bukankah ini bintang abad ini milik ayahku? Bagaimana bisa berada di tangan seorang pemulung? Cepat, panggil semua ahli penilaian perhiasan perusahaan ke kantor saya sekarang juga. Dan juga kalung dari Bao. Sungguh norak. Apakah dia tahu kalung Bao? Harganya berapa? Tidak tahu. Pasti barang palsu yang dipungut dari tempat sampah. Hei, Pak Lin, kok aku merasa kalung pria itu mirip dengan yang ada di lehermu? Pak Zhang, jangan bercanda. Kalungku adalah edisi terbatas global. Ini suamiku yang membelinya dengan harga lebih dari 20 miliar. Tuan Zhao, kalung yang ada di tangan pria itu adalah harta karun yang telah disimpan ketua selama bertahun-tahun. Bintang abad ini. Jadi, masih berdiri di sana untuk apa? Tangkap dia. Sepertinya ini ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah ini tidak ada yang aneh. Bukankah ini hanya tempat menumpuk barang-barang bekas? Tinggal ditumpukan sampah seperti itu. Aku melihatnya melalui layar saja sudah merasa bau. Pembawa acara, aku benar-benar tidak ingin melihat rumah mereka lagi. Aku mau muntah.
Tunggu dulu. Sepertinya ada yang datang ke rumah. Sudah datang. Pak Chen, di mana Duer? Hari ini dia piket jadi pulangnya agak terlambat. Artinya, hanya kita berdua di rumah. Benar. Pak Chen, jika Dua tidak di rumah, atau kita melakukan itu tidak baik. Bagaimana jika ketahuan anak itu? Ketahuan bagaimana? Doa masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Hanya dengan beberapa patah kata akan terbujuk. Sungguh mesum, siang bolong di rumah melakukan hal ini. Tidak tahu malu. Sutradara, bersiap sisipkan iklan. Miskin melarat, masih mengeluarkan uang untuk mencari wanita. Sebenarnya, bukan seperti yang kalian pikirkan. Ini adalah guru privat yang ayah sewa untukku. Dia setiap hari datang ke rumahku, memberi les privat padaku. Guru privat, miskin melarat, masih punya uang untuk menyewa guru privat? Aku lihat guru privat ini. Pasti ayahmu tidak makan tidak pakai. Menyewanya untuk dirinya sendiri. Kalau begitu manfaatkan waktunya. Sebentar lagi anak itu pulang. Jangan terburu-buru Tuan Chen. Tutup dulu gordennya. Kak Yue, kapan iklannya disisipkan? Tunggu. Wanita sekarang, benar-benar demi uang apapun dilakukan. Tidak punya batasan sama sekali. Tidak takut kotor. Ini analisis seluruh prestasi 2 bulan ini. Nilai listening bahasa Inggris dibandingkan bulan lalu telah naik 3%, dan prestasi keseluruhannya telah naik 5%. Nilai matematika sama seperti bulan lalu. Semuanya nilai sempurna. Ujian simulasi bahasa anak itu bulan ini. Kenapa banyak sekali pengurangan nilainya? Esai 2 kali ini tidak terlalu bagus. Tetapi, pakar tim bahasa kami telah menganalisisnya. Esai 2 kali ini sedikit melenceng dari topik. Panggil pakar tim bahasa kalian kemari. Tuan Chen, suamiku. Nilai esai putriku kali ini. Kenapa banyak sekali pengurangan nilainya? Tuan Chen, saya telah menganalisisnya. Bukan putri Anda menulis esainya tidak bagus, melainkan topik esai kali ini tentang ibu dari anak itu. Sepertinya dia tidak punya ibu. Makanya melenceng dari topik. Ternyata begitu. Semua salahku. Setiap kali dia bertanya tentang ibunya, aku selalu menghindar. Dia bukannya tidak punya ibu. Hanya saja. Sudahlah. Ngomong dengan kalian percuma. Cepat, buatkan lagi untuk putriku sebuah rencana pelajaran tambahan bahasa. Baik Tuan Chen, saya kerjakan sekarang.